Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bimarul Hafid dengan NIM 2007648 dari kelas 5A Sistem Telekomunikasi. Baik, pada video atau percobaan kali ini saya akan membuat Virtual Private Cloud atau VPC pada AWS, di mana seperti yang telah terjabarkan pada modul ini, kita memiliki tiga tujuan, yaitu kita mengetahui konsep dari VPC tersendiri, kemudian kita juga mampu membangun VPC pada AWS, dan kita juga mampu mengkonfigurasikan serta menjalankan instansi di dalam VPC tersebut. Nah, kemudian untuk arsitektur tersendiri, kita telah memiliki arsitektur VPC yang akan kita bangun, mana di sini terdapat VPC A dan VPC B, di mana VPC A terhubung dengan internet, yang terhubung melalui internet gateway, dan di masing-masing VPC terdapat public subnet maupun private subnet yang nantinya akan kita konfigurasikan. Kemudian terdapat tahapan-tahapan yang perlu kita pahami, yaitu kita akan membuat dua VPC secara manual, kemudian kita akan membangun koneksi VPC tersebut, kemudian kita akan mengkoneksikan serta menguji konektivitas antara dua VPC tersebut. Yang perlu kita pahami bahwa di sini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah VPC tersendiri. VPC tersendiri merupakan VPC Virtual Private Cloud, di mana ini merupakan sebuah fitur arsitektur jaringan yang dapat memberikan keamanan dan fleksibilitas tinggi pada penggunanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Selain itu, kita juga perlu memahami apa itu EC2. EC2 merupakan Elastic Compute Cloud, yang merupakan fitur yang dimiliki oleh Amazon, di mana ini dapat memfasilitasi dari VPC tersebut untuk memudahkan penggunanya dalam mengkomputasi cloud secara skala web, sehingga pengembangnya dapat mengkomputasinya lebih mudah. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan memilih regional. Pada AWS kita akan memilih regional Jakarta sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Nah, dan yang pertama kita akan memulai dengan menu VPC. Nah, kurang lebih seperti ini dashboard atau tampilan VPC tersendiri. Langkah pertama kita akan membuat VPC. Ada menu VPC di sini, pure VPC. Nah, di sini telah terdapat VPC. Di sini kita hapus saja ya, karena kita akan membuatnya dari awal. Nah, di sini kita akan memilih menu Create VPC. Di sini ada konfigurasi yang harus kita isi. Kita akan mengisinya dengan nama VPC-nya, yaitu dengan IP 10.100.00.16. 10.100, dan konfigurasi lainnya kita biarkan saja. Kemudian kita create VPC. Nah, di sini sudah terbuat ya. Nah, statusnya dan telah available. Kemudian yang langkah kedua adalah kita akan membuat subnet public pada VPC A. Caranya adalah kita akan memilih menu subnet di sini. Nah, subnet. Kemudian kita create subnet di sini. Nah, di sini terdapat VPC A. Kita pilih VPC A di sini dengan IP sekian. Kita akan memberi nama subnet public tersebut sebagai VPC A subnet dengan IP 10.100.00.2. Kemudian konfigurasinya kita sesuaikan saja dan kita create. Oh, ini terdapat kesalahan typo. Nah, kita create subnet. Nah, di sini
telah tersedia subnet publik dari VPC A. Dan langkah kedua, kita akan membuat private subnet A. Namun sebelum itu kita perlu memperhatikan di sini bahwa terdapat internet gateway yang perlu kita buat di sini sehingga dapat menghubungkan antara public subnet A maupun VPC A pada internet secara lokal. Caranya adalah kita akan membuka internet gateway di sini. Nah, internet gateway dan kita akan create internet gateway. Nah, kita akan memberi nama VPC A internet gateway atau IGW. Dan kita langsung create internet gateway. Nah, di sini terdapat pemberitahuan bahwa internet gateway dari VPC-A telah dibuat dan diberikan rekomendasi untuk attach to VPC. Jadi internet gateway yang telah kita buat tidak secara serta-merta terhubung pada VPC-A, sehingga perlu kita attach to VPC tersebut. Kemudian di sini kita pilih VPC-A, kemudian kita attach internet gateway. Maka dengan ini VPC-A telah terhubung pada internet melalui internet gateway yang telah kita buat. Kemudian kita kembali pada subnet dari VPC-A di sini. Kita akan melanjut ke langkah kedua, yaitu kita akan membuat private subnet pada VPC-A. Caranya kurang lebih sama seperti tadi. Kita akan create subnet dan kita pilih VPC-A. Kemudian kita beri nama VPC-A. Kemudian kita beri nama VPC-A subnet private dengan IP 10 100 124 1024 10. Untuk konfigurasi lainnya kita sesuaikan saja. Kemudian kita create subnet. Nah, di sini subnet telah terbuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke menu route table. Nah, ini akan menentukan rute yang akan dilewati oleh VPC tersebut. Nah, di sini masih kosong ya. Kita akan create route table. Yang pertama adalah kita akan membuat VPC A table public terlebih dahulu. Semua seperti sampai tadi ya, terdapat public maupun private. Kemudian kita pilih VPC-A dan kita create route table. Nah, di sini telah kita create ya route table tersebut, dan di sini telah terdapat destinasi atau rute yang akan dilewati oleh VPC. Itu route table di sini terdapat pada IP sekian, di mana ini merupakan IP dari VPC-A. Kemudian jangan lupa kita perlu masuk pada menu subnet association. Jadi dengan dibuatnya route table ini tidak secara langsung terhubung pada subnet. Kita juga perlu ibaratnya mengkoneksikan subnet pada route table. Dan karena ini route table yang pertama kita buat adalah public, maka kita akan memilih subnet public. Nah, di sini kita akan save association. Nah, di sini nah, di sini telah terdapat ya route table public. Kita coba cek terlebih dahulu detailsnya, rutenya. Nah, di sini sudah dirutekan ya pada server lokal dan terdapat subnet public di sini ya. Subnet public. Subnet association-nya juga telah terdapat di sini. Oke, langkah kedua adalah kita akan membuat table untuk private. Nama VPC-A table private. VPC-nya kita akan select VPC-A,
yang kita biarkan, kita create root table. Nah, di sini statusnya sudah terdapat pada VPC A ya, dan sama seperti tadi kita juga perlu mengasosiasikannya pada subnet private. Nah, di sini kita akan memilih subnet private. Jadi kita save association. Nah, di sini kita telah mendapatkan dua row table dan dua subnet yang telah terasosiasi dan telah terkoneksi dengan internet gateway pada di sini. Jadi untuk bagian VPC A dan isiannya telah selesai di sini. Kemudian kita akan berlanjut pada VPC B. Oke, pada VPC B kita kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Kita akan membuat VPC, create VPC dengan nama VPC B dengan alamat IP 10.200.0016 dengan settingan lainnya default. Kemudian kita create VPC. Nah, di sini kita telah mendapatkan VPC B ya. Kemudian kita juga perlu mengkonfigurasi subnetnya. Kita akan buat subnetnya sebagaimana di sini subnetnya private ya, dengan alamat IP 10.200.1.024. Kita create subnet, kemudian kita select VPC-nya, select VPC B ya, dengan VPC B subnet private. Nah, dan IC-nya, IP-nya kita tuliskan 10.200.1.024. Durasi lainnya disesuaikan, kemudian kita create subnet. Nah, di sini telah terdapat ya VPC B subnet private. Di sini ya bisa kita lihat detailnya. Statusnya sudah available juga, dan jangan lupa kita buat row table di sini. Di sini row table di sini kita juga akan buat untuk VPC B private subnet dengan nama VPC B table private. VPC yang kita pilih adalah VPC B dan kita create row table. Di sini sudah terlihat ya destinasinya. Row table ini berada pada VPC B dan kita akan asosiasikan dengan subnet private VPC B. Save association. Kemudian kita telah mendapatkan 3 buah VPC row table pada VPC A maupun VPC B, baik itu private maupun public, sehingga kita telah menyelesaikan arsitektur yang dirancang di sini. Kita telah melengkapi semuanya, semua aspek-aspeknya, baik itu VPC maupun subnet dan row table. Dan VPC A pun telah terhubung dengan internet melalui internet gateway. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan berlanjut pada EC2. Kita akan masuk ke AWS Console kembali. Untuk EC2 ini kita akan konfigurasikan dengan lebih kompleks ya, sehingga perlu diperhatikan untuk konfigurasinya. Nah, di sini kurang lebih tampilan dashboard dari EC2 tersendiri. Di sini kita lihat instance-nya masih, nah, di sini terdapat beberapa instance yang sudah di terminated. Kita akan membuat EC2 dari awal. Nah, di sini kita akan memberi nama, kita akan membuat EC2 untuk VPC A dengan subnet public terlebih dahulu. VPC A kita sesuaikan dengan regional di sini ya, JKT.
JKT public. Namanya sudah selesai. Kemudian di sini terdapat aplikasi. Nah, terdapat beberapa aplikasi untuk merealisasikan instant ini. Sesuai default, kita akan memilih Amazon Linux dengan versi kernel 5.10. Sebenarnya banyak untuk versi kernel yang disediakan, namun kita pilih yang free tier sehingga masih bisa kita gunakan. Kemudian kita arsitekturnya kali 86, aplikasinya sudah selesai sesuai default. Kemudian kita juga pilih instant type-nya. Kita pilih free tier ya. Kita pilih yang free tier. Kemudian kita buat key pair-nya dari awal. Nah, di sini kita create new key pair. Kita ketikkan sesuai nama saja ya, ABMH Wistel dengan key pair tipenya RSA dan format filenya adalah .pem dan kita create key pair. Nah, di sini akan langsung terunduh ya ABMH strip.system.pem dan di sini akan otomatis terpilih key pair yang telah dibuat dan kita akan masuk ke network settingnya. Kita akan pilih VPCA dan kita akan pilih yang public terlebih dahulu. Kemudian di sini auto assign ini kita pilih enable karena sifatnya public. Kemudian masuk ke security group name. Nah, di sini security group name-nya kita samakan saja seperti namanya tadi ya di atas. Deskripsinya juga kita samakan saja. Kemudian di sini kita masuk ke group roles. Peraturannya ya. Kita tentukan tipenya SSH sebagaimana default dan source type-nya sesuaikan dengan default. Nah, di sini untuk konfigurasi lainnya kita biarkan saja. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari konfigurasi kita dari software image, virtual tipe instance, firewall, storage, dan ini terdapat pemberitahuan bahwa ini masih free tier dan kita bisa launch instance. Nah, di sini telah kita lihat ya instance-nya sudah kita buat JKT public. Nah, statusnya running ya, state-nya running. Kemudian kita berlanjut untuk membuat instance yang kedua yaitu untuk VPCA private. Bisa langsung di sini ya kita ubah private. Dan aplikasi dan OS-nya masih sama ya seperti tadi, mengikuti default, tidak ada yang berubah, dan instant type-nya juga sama. Nah, untuk key pair-nya juga kita samakan seperti yang tadi ya. Nah, di sini style key pair-nya, pair login. Kemudian network setting-nya kita konfigurasikan kembali. Ini merupakan VPCA, maka pilih VPCA dengan subnet private. Kemudian, nah ini yang membedakan dengan yang tadi ya. Untuk subnet private kita disablekan untuk auto assign public IP karena IP yang digunakan adalah IP private sehingga IP publiknya tidak akan ditampilkan. Nah, kita di sini memilih disable. Kemudian di sini pun security group name-nya kita samakan saja seperti di atas. Deskripsinya juga sama. Kemudian untuk group roles-nya, security group roles-nya kita pilih SSH. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Untuk uh, source-nya kita pilih custom dan kita masukkan IP yang terdapat pada private di sini ya. IP private subnet A. Nah, IP-nya merupakan 110.101.0.24. Konfigurasi lainnya dibiarkan saja.
Ini bisa kita langsung launch instance. Oke, di sini kita telah mendapatkan dua instance, yaitu Jakarta Public dan Jakarta Private. Oke, ini bisa sambil kita reload ya untuk mengecek statusnya. Nah, di sini sudah komplit ya statusnya. Private masih menunggu. Kemudian kita akan membuat instance satu lagi untuk VPC B. Caranya juga hampir sama ya seperti tadi. Kita akan namanya terlebih dahulu. Kita bisa langsung ganti saja di sini menjadi B. Untuk aplikasinya kita buat default, instan tipenya masih default, keypairnya juga masih sama ya seperti tadi. Strip system, kemudian konfigurasi settingnya untuk networkingnya kita ubah menjadi VPC-B, dan juga subnetnya subnet private VPC-B. Untuk sign disable, kemudian security group name-nya untuk group roles-nya kita akan pilih tipe CSA sama seperti tadi, dan tipe custom dengan IP ada private 10.200.1.0.24 10.1.0.24. Kemudian terdapat perbedaan dengan yang tadi ya, karena pada VPC B hanya terdapat private subnet saja, maka kita perlu menambahkan security group roles satu lagi untuk tipenya. Kita akan memilih all ICMP untuk IP version 4, dan sini otomatis akan terpilih custom. Kita masukkan kembali IP private subnet yang tadi. Samakan seperti di atas ya. Untuk konfigurasi lainnya kita biarkan saja. Di sini bisa langsung kita launch instance. Di sini kita telah mendapatkan uh, 3 instance yang telah berjalan di sini. Bisa kita sambil reload juga ya. Nah, melalui instance ini yang telah kita buat, ini dapat memudahkan kita untuk mengkoneksikan VPC-VPC yang telah kita buat tadi, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga perlu membuat konektivitas antara VPC A dan VPC B, terutama pada subnet private A dan subnet private B. Caranya adalah kita akan kembali pada menu VPC, dan di sini kita menuju pada menu peering connection. Nah, di sini kita akan membuat peering connection juga. Di sini terdapat peering connection yang gagal dibuat ya. Kita akan membuat peering connection. Kita akan mengkoneksikan VPC A pada VPC B. Dengan requestnya dimulai dari VPC A ya. VPC A yang akan mengkonek kepada VPC B, dan acceptornya VPC B. Konfigurasi lainnya dibiarkan saja. Kita akan create peering connection. Peering connectionnya telah dibuat ya di sini. Nah, di sini statusnya adalah pending acceptance. Nah, di sini karena kita hanya membuat peering connectionnya saja, namun untuk mengaktifkan status dari peering connection ini kita perlu melakukan cara ini. Kita pilih ke menu action, kemudian kita pilih accept request,
Nah, di sini kita akan memilih accept request. Nah, maka statusnya akan aktif dari peering connection tersebut. Kemudian kita akan masuk ke menu route table yang tadi untuk menentukan rute. Nah, kita akan membuat rute dari private subnet A menuju private subnet B. Caranya adalah peering connection yang tadi kita isikan pada subnet private A dan subnet private B. Nah, di sini kita akan yang pertama kita akan mulai dari private A terlebih dahulu. Kita pilih di sini, kita checklist, kemudian kita masuk ke menu rute, kemudian kita edit routes-nya. Nah, di sini kita tambahkan rutenya. Di sini tuh kita tambahkan rute rute yang akan kita tuju. Semisal ini merupakan private subnet A yang akan menuju private subnet B, berarti kita menuliskan IP private subnet B di sini 10.201.024. 10.201.024. Nah, di sini pilihannya adalah peering connection. Nah, di sini telah tersedia ya VCA, VCB, peering. Di sini akan kita save perubahan. Nah, di sini telah terlihat ya terdapat peering connection yang telah menjadi destinasi dari private subnet A. Kemudian kita akan berlanjut kembali pada private subnet B. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Tapi untuk IP yang kita tambahkan di sini, kita tuliskan IP dari private A 10.101.024. Ya, dan ini juga kita pilih peering connection, kita pilih VCA, VCB peering, dan kita save perubahannya. Nah, di sini telah kita dapatkan pada VPCB juga memiliki rute atau destinasi melalui peering connection tadi pada destinasi IP private subnet A. Nah, dengan begini arsitektur yang telah kita buat dan konektivitas yang telah kita buat siap untuk dijalankan dan diuji konektivitasnya melalui command prompt.